Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firda Yunita. Saya dari Prodi Manajemen Angkatan 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan dan memperbaiki tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia saya yang dosen pengampunya adalah Ibu Heni Murni. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai mempresentasikan jawaban saya. Adapun soal yang pertama adalah jelaskan secara singkat mengenai sejarah bahasa Indonesia beserta alasan mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal dari bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah ada sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara mengadakan kerapatan, sehingga menghasilkan sebuah ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Adapun isinya yaitu yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari ikrar ketiga tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia ini merupakan bahasa pemersatu bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Hal ini tercantum dalam bab 15 pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, alasan mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal dari bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sudah lebih dulu menyebar daripada bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu ini kemudian dijadikan sebagai bahasa penghubungan atau disebut dengan lingua franca yang digunakan oleh masyarakat di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya penemuan prasasti bertuliskan bahasa Melayu kuno seperti prasasti Tangtuo dan prasasti Kota Kapur. Soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa serta karakteristik bahasa seperti arbitrer, sistematis, unik, produktif, dan universal. Yang pertama, bahasa bersifat arbitrer. Definisi arbitrer sendiri adalah bahasa yang bersifat mana suka atau tidak ada hubungannya langsung dengan apa yang dilambangkan, dengan apa yang menjadi lambang dengan yang dilambangkannya. Dulu saya pernah berpikir, mengapa setiap benda atau setiap hal yang saya lihat itu diberikan nama seperti itu. Semisal nih, benda ini di Indonesia, benda ini namanya nampan, tetapi di daerah tempat saya tinggal, benda ini dinamakan dulang. Jadi berdasarkan definisinya tadi, saya dapat ambil kesimpulan bahwa arbitrer itu berarti bahasa yang sifatnya suka-suka. Orang bebas menamai apapun sesuai dengan keinginan mereka, karena memang sifat arbitrer seperti itu. Contoh lainnya, di Indonesia alat tulis
diberi nama buku. Tetapi di negara-negara yang bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris, dinamakan book. Maksud saya salah satu contoh alat tulis. Jadi itu kesimpulan saya mengenai bahasa bersifat arbitrer. Yang kedua, bahasa bersifat sistematis. Secara definisi, bahasa bersifat sistematis itu maksudnya bahasa ini terdiri atas suatu pola tertentu, seperti subjek, predikat, dan objek. Subjek biasanya merujuk kepada seseorang, dan predikat menunjukkan aksi atau pekerjaan yang dilakukan seseorang tersebut, sedangkan objeknya adalah berupa barang atau kata benda. Contoh kalimatnya, saya membuat mainan. Saya merupakan subjek, membuat merupakan predikat, sedangkan mainannya adalah objek. Adapun contoh lainnya, kalimat saya melihat kamu tentu tidak sama artinya dengan kamu melihat saya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa bahasa itu bersifat sistematis yang terdiri atas suatu pola tertentu. Dikarenakan jika bahasa tersebut disusun secara acak, maka akan menimbulkan perbedaan makna seperti tadi. Seperti saya melihat kamu atau kamu melihat saya. Sudah jelas kedua kalimat itu memiliki perbedaan makna dan arti. Jadi itu kesimpulan saya mengenai bahasa bersifat sistematis. Yang ketiga, bahasa bersifat unik. Unik di sini maksudnya tiap bahasa itu pasti memiliki keistimewaan atau ciri khasnya masing-masing. Contohnya, bahasa Jawa dan Sunda. Kedua bahasa ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok, baik itu dari segi logat, pengucapan, pelafalan, dan kata-katanya juga berbeda. Padahal, kedua bahasa ini sama-sama berasal dari daerah Jawa. Bahasa Jawa umumnya digunakan oleh masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah, sedangkan bahasa Sunda umumnya digunakan oleh masyarakat daerah Jawa Barat. Keempat, bahasa itu bersifat produktif. Produktif di sini maksudnya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dari unsur-unsur tersebut dapat memunculkan atau menciptakan satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Contohnya nih, kata ngabuburit. Kata ngabuburit bukanlah bahasa Indonesia dan tidak terdapat di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena banyak masyarakat Indonesia menggunakannya, maka diadopsilah kata tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Intinya, akan terus muncul bahasa baru yang terinspirasi dari bahasa lama atau yang tercipta dari bahasa lama seiring perkembangan zaman. Yang kelima, atau yang terakhir, bahasa itu bersifat universal. Universal ini yaitu bahasa umum yang dapat dimengerti oleh semua orang, berbagai bangsa di seluruh dunia. Pokoknya semua orang. Contohnya, ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu bentuk dari bahasa universal itu sendiri. Misalnya, ekspresi wajah saat bahagia, saat marah, dan saat sedang sedih atau menangis. Oke, itu kesimpulan saya mengenai karakteristik bahasa. Soal nomor 3, jelaskan secara singkat mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa pemersatu bagi seluruh bangsa Indonesia, baik itu antar pulau, antar daerah, dan berlaku untuk seluruh kawasan yang ada di Indonesia. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi negara. Soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan kutipan dan daftar pustaka
beserta contoh penulisannya. Kutipan menurut KBBI merupakan suatu kegiatan pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Adapun contoh penulisannya, yang pertama kutipan langsung. Kutipan langsung sendiri merupakan kutipan yang diambil berdasarkan teks aslinya. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang dibuat berdasarkan intisari teks dan pemikiran dari penulis itu sendiri. Adapun contohnya. Yang kedua, daftar pustaka. Menurut KBBI, daftar pustaka merupakan daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan informasi lainnya yang ditempatkan di akhir sebuah karangan atau buku. Adapun contoh atau format penulisan dari daftar pustaka berdasarkan sumbernya. Sumber buku. Format penulisannya adalah judul buku, nama penulis, penerbit, kota atau tempat penerbitan, serta yang terakhir adalah tahun diterbitkan. Yang kedua adalah internet. Seperti atau format penulisannya adalah judul artikel, nama penulis, waktu tayang, waktu akses atau kapan waktu diakses, dan URL atau alamat website. Untuk daftar pustaka berdasarkan sumber buku, dan contoh daftar pustaka berdasarkan sumber internet. Soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan kearifan lokal. Kearifan lokal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Semisal adat istiadat atau kebiasaan. Contohnya festival budaya atau ritual keagamaan yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih dilakukan atau diterapkan hingga sekarang. Yang keenam, buatlah suatu topik mengenai kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing dan jelaskan nilai yang terkandung di dalamnya. Topik kearifan lokal yang saya akan bahas kali ini adalah Istana Dalam-Loka. Istana Dalam-Loka merupakan salah satu bentuk peninggalan atau cagar budaya di daerah Sumbawa yang berlokasi di Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa. Istana Dalam-Loka ini telah ada sejak masa pemerintahan Sultan Jalaluddin III pada tahun 1883 hingga 1931 dan masih berdiri kokoh hingga sekarang. Adapun nilai yang terkandung di dalam Istana Dalam-Loka ini salah satunya adalah nilai keagamaan, yang dimana pada Istana Dalam-Loka terdapat 99 tiang penyangga yang melambangkan 99 nama Allah yang baik atau Asmaul Husna. Soal yang terakhir atau soal yang ketujuh yaitu jelaskan menurut Anda bagaimana bahasa yang baik dan benar. Menurut saya, bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang mudah dipahami dan sistematikanya jelas, sehingga orang yang diajak bicara atau orang yang mendengarkan bahasa tersebut mudah memahami dan mengerti maksud dari bahasa tersebut. Demikian tadi video presentasi jawaban ujian tengah semester Bahasa Indonesia saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.